Ayo. Mbak, tampaknya bola-bali dikandani orang lah dodol nang kene sing nekat Mbak. Sopo iki bola-bali opo kandani bola-bali orang dodol dalan iki ae. Kamu mau kabur kemana kamu? Ayo, sana Pak. Saya disuruh kemana? Saya mau ke klinik. Alasan kamu? Saya ada alasan. Istri saya mau melahirkan, Pak. Cepet, gambar dulu. Ayo, cepat. Pak. Pak, stop. Melawan petugas ya? Saya tidak melawan, Pak. Pak, ini buktinya loh. Ayo. Seta, Pak. Ini buktinya. Ini buat istri saya setelah melahirkan. Kain ini kamu buat alasan. Stop. Ada apa ini, Pak? Mas Sapari, alhamdulillah. Istri saya itu mau melahirkan di klinik. Saya mau ke sana. Bapak ini nyangka saya pedagang kaki lima yang mau kabur. Oh, istri Bapak mau melahirkan? Ya, cepet, Pak. Matur nuwun. Saya pamit dulu. Ya, hati-hati Pak. Monggo, Pak. Monggo. Pak Sapari kenal dia? Itu Pak Noto Miharjo. Tukang kayu yang bikinin kusen di rumahku. Istrinya memang hamil tua. Mbak, sakit. Namanya saja mau melahirkan, ya seperti itu. Bapak di mana tuh, Mbak? Iya, sabar, Bu. Bapak di mana? Sebentar lagi suami Ibu pasti datang. Tarik nafas. Hembuskan. Tunggu dulu, administrasi juga belum diurus. Aduh, Mbak. Enggak kuat, Mbak. Ya, ngerti, Bu. Bapak yang di mana? kuat. Sudah datangnya terlambat, administrasi belum diurusin. Bune. Anakmu laki-laki, Pak. Alhamdulillah. Matur nuwun Gusti. Kira Bapak ya. Sing hati-hati ya, Pak. Mut. Selamat ya, Pak. Anaknya mau dikasih nama siapa, Pak? Saya kasih nama Joko Widodo. Bapak datang toh. Sugeng, Pak. Saya masuk ke dalam dulu. Jangan langsung pegang bayi. Cuci tangan dulu. Mbok ndak usah repot-repot toh, Pak. Gak apa-apa. Kan buat cucu kesayangan. Bagus loh, Pak. Ting tung ting tang ting tung, anak bapak ganteng dewe, besok gede jadi apa? Tukang kayu kayak bapak. Gak maju
setuju itu. Nggak mau jadi apa toh, Pak? Bapaknya saja tukang kayu ya, Le ya. Kalau kamu mendoakan anakmu, jangan asal-asalan. Besok kalau besar, jadi petinggi, jadi orang yang hidupnya makmur, jadi panutan orang banyak. Itu. Amin. Amin. Ya, Le? Amin ya. Pak, jagain anaknya dulu ya. Aku mau ambil air wudhu. Iya, ya. Yo, biar dicoba. Hati-hati, Pak. Jangan sampai kecedot loh, Pak. Bapak ini juga pernah punya anak kecil. Kalau cuma soal gendong bayi, Bapak lebih pintar dari kamu. Iya. Putune mbah wiro bagus dhewe sak donya. Dikasih Bapak hadiah buat lahiran anak kita. Ini kan piring mahal simpenannya Ibu. Sayang kalau dipakai, Pak. Ya sudah. Disimpan saja ya. Lawang Bapak sudah ngasih. Ya sudah. Tak simpenkan. Ya. Tak geser ya, Pak. Tidak usah. Biar aku tidur bawah. Tak apa-apa toh tidur di bawah. Ya tidak apa-apa. Biar anakmu lega. Kamu tidur, Ki. Pak Dejarwo, Oh, iya. silakan duduk. Sudah, tidak apa-apa. Di sini saja. Saya cuma sebentar. Uang kontrakannya sudah ada. Oh, Oke. monggo. Sudah. Turunin. Saya buru-buru. Uang kontrakannya sudah ada, toh. Loh, kamu sudah janji hari ini, loh. Inji. Memang sebenarnya hari ini. Tapi yang pesen skesel janjinya minggu depan. Maaf, Di. Alah, kamu ini alasan aja. Bagaimana kira-kira, Pak Di? Soal skeselmu itu, aku udah mau tahu. Itulah bukan urusanku, toh. Kamu kan sudah janji. Aku juga sudah maklum. Kalau kamu janji-janji terus seperti ini, repot. Boya kamu usahakan. Gimana caranya gitu? Sudah banyak maklum loh. Pak D, bagaimana kalau dibayarkannya nanti siang? Boleh? Siang ini, Iya, bener loh. iya Pak D. Yowes, tak tunggu. Jangan sampai lewat lo ya.
Ini kan piring pemberian Bapak, toh Bune. Kita sedang butuh, Pak. Dan ini yang kita punya. Ya ini jalannya. Kita ndak perlu kok makan pakai piring bagus kayak gini. Udah, dijual saja sedapatnya. Nanti kita kasih uangnya ke Dia Jarwo. Paling ndak, kita sudah berusaha, Pak. Gusti. Nyuwun welas. Setahu saya, itu buatan Belanda, Pak. Saya dikasih bapak saya. Seorang Belanda memberikan itu kepada bapak saya sebagai hadiah. Itu barang bagus. Mau dijual atau mau digade, Mas? Digade saja, Pak. Nanti kalau saya punya rezeki, bisa saya ambil lagi. Saya nggak berani jual. Itu wasiat. Nyuwun tulung, nggih. Mintanya berapa? Saya butuh 5.000. Nggak bisa kalau segitu. 1.500. Kalau 3.000, biar sisanya nanti saya cari sendiri, Pak. Wes tak tambahin 150. Ada orang yang minta mau ngontrak rumah itu. Aku tolak. Kamu tahu kenapa? Karena aku masih menghargai kamu. Tapi kalau kamu membayar aja seperti ini, mau bagaimana lagi? Terpaksa. Aku juga masih butuh duit. Sisanya akan saya usahakan secepatnya, Pak De. Cepatnya. Cepatnya itu kapan? Nggih, nggih. Parem, Nggih, monggo. Wah, ini gimana? Kok penuh barang? Barang siapa tuh, yuk? Kayak itu. Soto apa pindahan? Oh ya pengertian. Barang-barangnya itu ngalangi pembeli saya. Tuh soto semangkok gawe susah yang lian. Nyuwun ngapunten nggih, Mbak. Itu bayinya. Kasihan bener hujan-hujan gini. Kontrakan saya habis. Disuruh pergi dadaan. Sekarang saya belum dapat kontrakan baru. Kalau cuma rumah kecil, saya ada rumah kosong. Kalau mau. Bener, Mas? Bener. Mau, Mas, mau. Biar kecil ndak apa-apa. Tapi boleh ndak
bayar belakangan. Saya belum pegang duit, Kalau masalah itu gampang. Matur nuwun, Mas. Ye. Matur nuwun. Sami-sami. Nuwun sewu. Monggo, Mas. Ya, adanya seperti ini, Mas. Kalau Mas mau. Tidak apa-apa. Ini sudah lebih dari cukup, Mas. Terus mana? Saya tinggal ya, Mas ya. Mari. Ji. Panjenengan sedaya Pandhawa lelima kedah tansah enget dhateng Sang Hyang Widiwasa ngiten. Monggo kula aturi sing tetek tansah damel kabecikan dhateng sesami. Mangke Den, tuwuhipun sedayanipun dados sae. Ya Kakang tak estokke dawuhmu. Ini siapa ini namanya, Le? Semar. Semar. Ini cuma abdi. Dia bukan orang yang punya pangkat, bukan pembesar. Tapi ini Raden Janoko, majikannya, nurut sama Semar ini. Sebab apa? Semar walaupun cuma abdi pembantu, sebetulnya dia ini titisan dewa. Dewa Ismoyo namanya, dewa yang sakti. Jadi Le, kalau kita mau jadi orang hebat itu, tidak perlu mentereng, tidak perlu mewah. Yang penting, hati. Tidak pulang, Pak. Ini namanya ngusir halus. Baru senang-senangnya dalang sama cucu, suruh pulang. Ya, Le? Bukannya ngusir. Nanti kalau ada tamu itu loh. Yo, ngerti. Sudah ya, Le? Wayangnya bubar dulu, Simbah mau pulang. Makan yang banyak, biar cepat gede. Ya? Oke, Mbak. Dan kalau sama adikmu, ngemong. Ya? Oke, Mbak. Simbah pulang dulu ya. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. September Kolonel Untung dan Batalion Wirawan. Pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota apa yang bernama Dewan Jenderal. Jalan, Pak. Jalan. Jalan. Pak. Pak D, ada apa ini kok rame-rame? Pembersihan PKI, Pak. Masa orang ngerti? Pemberontakan yang dipimpin oleh PKI. Para jenderal diculik dan dibunuh. Iya. Jakarta sana. Iya, saya dengar kok di radio. Iya, makanya itu. Lah yang dibawa itu orang-orang PKI, Pak. Tentara melakukan pembersihan besar-besaran sampai pelosok kampung. Semua yang terlibat organisasi diciduk. Lah yang dibawa itu mau dibawa kemana? Ya, enggak tahu aku. Suroso bin Ngabidin. Kamu ikut saya. Loh, ini kita mau tanda apa nih, Pak? Ikut saya. Pak. Pak. Tiket tanda apa? Tiket tanda apa? Pak D mau dibawa kemana, Pak? Bapak juga tidak tahu. Berdoa ya, Le, supaya Pak D itu selamat. Ya.
Sudah, ke rumah bapak saja, bawa semua barang-barang ke sana. Aku tidak mau cucuku sengsara. Pak, nuwun sewu. Bukannya saya mau menolak, bukan. Mau kamu bawa kemana lagi anak istrimu? Jadi gelandangan seumur hidup? Nih, Sudiatmi, cepat bawa anak-anakmu ke rumahku. Pak, sejak Sujiatmi saya lamar sebagai istri saya. Sejak saat itu saya bersumpah untuk bertanggung jawab, Pak. Anak istri saya adalah tanggung jawab saya. Maaf. Keras kepala. Ayo. Aku ikut Simba. Aku ikut Simba. Le, Joko, nanti kamu bisa main ke rumah Simba. Sekarang kamu ikut bapak ya. Cari rumah baru. Ya, pintar. Pegangan Le ya. Menurut bapakmu ya, pegangan. Pegangan Le. Saya pamit dulu, Pak. Mangga Bu Harjo. Nggih. Rumah saya di sebelah situ. Kalau perlu apa-apa, ojo sungkan-sungkan, nggih. Nggih, Bu Harjo. Saya permisi beres-beres dulu. Nah, nanti dibantu anak-anak sini. Matur nuwun. Monggo. Monggo. Tik, adiknya diajak main ke rumah. Biar bapaknya beres-beres. Ya? Iya, Bu. Matur nuwun loh, Bu. Joko jadi punya teman di sini. Iya. Si kecil udah tidur. Sudah nyenyak tidurnya. Itu apa? Itu namanya salib. Kok ada orangnya? Itu Yesus. Orang Katolik percaya kalau Yesus disalib untuk menebus dosa. Berarti kamu orang Katolik? Iya. Bandengnya kok nggak dimakan toh, Pak? Kenyang. Buat kamu saja. Kamu kan lagi hamil. Bu Harjo dan keluarganya itu, Le, punya keyakinan yang berbeda sama kita. Gak apa-apa, toh? Tuhan juga menciptakan manusia yang berbeda-beda. Tapi tetap satu keturunan. Ya, Nabi Adam. Tapi biarpun kita berbeda, tetap harus saling menghormati dan berbuat baik. Ya. Joko, jangan lupa ngaji. Iya, Bu. Kok masih totot-totot, Le? Joko, mau kemana? Mau ke Langgar ya? Ya, Mbak, mau ngaji.
Jangan ngeliatin ke belakang wae ya. Jadi lihat-lihat, harus dibaca. Coba dibaca. Itu bukan ikan. Apa namanya? Lumut. Oh, ngomong-ngomong tadi kamu ngajinya bisa nggak? Bisa. Jangan susah. Gampang. Hei, kamu yang lihat kami kabur dari tempat ngaji itu? Pasti nanti dia yang mengadukan kepada Pak Ustadz toh. Ini. Apa itu? Jangan bilang ke Pak Ustadz kalau kami kabur. Maaf. Kalau seperti ini, aku tidak bisa terima. Kurang. Miskin sombong. Nih, aku tambahi. Wah, lumayan itu Jok buat jajan. Maaf, tapi aku tetap tidak bisa menerima. Kamu mau jadi berandalan? Bapakmu ini susah payah cari duit buat besarkan berandalan. Kita ini memang orang keserakat. Tapi bukan turunan orang-orang berangasan, Le. Dapat apa kamu dari gelut? Dapat apa? Bapak ndak pengen punya anak jagoan, Le. Ndak pengen. Bapak cuma pengen punya anak yang migunani bagi orang banyak, Le. Punya martabat. Dan lebih baik dari bapakmu ini. Kalau kamu mau resah, bapak yang salah. Karena tidak becus didik anak. Oh! 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 Saya yang salah, Pak. Bapakmu ini bodoh. Sudah. Bapak udah salah. Salah? Sudah. Pak sudah cek ada. Sudah. Cukup. Anakmu wis ngerti. Le, minta maaf sama Bapak. Janji, kamu tidak akan ulangi lagi. Ayo. Pak, saya minta maaf. Saya janji gak bakal keluar lagi. Saya gak bakal ngecewakan Bapak lagi. Saya janji, Pak. Saya janji. Le, prawira kowe. Kowe janji. Jangan membuat janji kalau kamu tidak bisa nepati. Ya, Le. Karena janjimu itu juga didengar oleh Allah. Kalau kamu langgar, bukan hanya Bapak yang kecewa. Allah juga. Jangan mengecewakan Bapak. Karena Bapak punya harapan besar sama kamu. Ya. Wis. Hapus air matamu.
laki-laki itu tidak pantas nangis. Le, sini. Bawa minuman ini ke Simbah di depan ya. Pinter cucuku bisa ngantar kopinya Simbah. Ini siapa ini namanya? Tahu nggak? Raden Perkutoro. Dia ini satria yang gagah tinggi besar, jujur, lurus hatinya. Dia ini tidak bisa bicara dengan bahasa halus. Bahasanya kasar. Ini Perkudara ini kalau mendidik anaknya keras, tegas. Jadi kalau anaknya Gatot Kaca itu bersalah, bukan dia bela-bela. Kalau perlu malah ya hajar sendiri. Ini Perkudara ini. Nah, kalau Bapak mulai, dia bukan Perkutoro. Dia itu sayang sekali sama kamu. Dia lebih sayang kamu daripada dirinya sendiri. Oke, Mbah. Aduh, Mbah. Sakit. Sakit, Mbah. Sakit itu, itu akibat. Akibat dari tindakan. Simbah memukul tanganmu dan kamu merasa sakit. Sekarang kok menghindar? Kenapa, Le? Kalau kena pukul lagi sakit, Mbah. Nah, itu, Itu namanya kamu sudah belajar dari pengalaman. Tambah besar, kamu harus lebih pintar belajar dari pengalaman. Ya. Juga dari pengalaman seperti tadi itu. Bapakmu tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi dia kira kamu berkelahi kan? Iya, Mbah. Gak apa-apa. Nanti Simbah coba bicara dengan bapakmu, menceritakan apa yang sesungguhnya. Aturan, Mbah. Itu anak pinter, Kamu akan jadi orang besar. Simbah bisa merasakan itu. Iya, Mbah. Anta, Wandi, Supri, dia jalan. Kamu tahu tuh, tiap jam 7 kurang 1/4, lempar di tukang becak, bawa terigu buat dibawa ke pasar. Pintar kamu. Kata Simbahku, berani itu tidak harus pakai otot, tapi pakai ini, otak. Ayo toh, kita lesin aja. Ali Makmur. Aisyah. Anto Wibowo. Badanmu ini kenapa? Kena tepung, Bu. Ini ulanganmu kurang bagus. Kamu harus rajin belajar ya. Ya, terima kasih. Ya. Joko Widodo. Ibu heran. Kamu ini nilainya selalu bagus. Dari kelas 1 nilainya selalu 100.
ini kopinya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Pak Noto. Sibuk Pak nggih? Ada apa ya, Mas? Ngeten Pak. Sebenarnya saya agak berat mengatakannya. Ini loh Pak. Ini soal rencana pemerintah Kota Surakarta waktu itu. Nah, daerah Kalianyar ini kayaknya jadi dibuat terminal. Saya juga lagi nyari-nyari kontrakan baru. Nah, tapi belum dapat, Mas. Kira-kira kapan sih kami pindah? Ya siang ini Pak. Angge. Ya seluruh penghuni sini harus segera minggir. Nah, ya kalau nggak mau ya digusur. Nah, saya sampaikan sama Bapak, biar Bapak bisa siap-siap. Hari ini, piye toh? Pak RT bilang masih minggu depan. Kami mau pindah kemana? Ngapunten, saya nggak tahu. Saya cuma menjalankan tugas. Ngapunten, nggih. Monggo Pak, nggih. Siap-siap loh Pak. Terus. Monggo. Ya Allah, Gusti. Kami mau pindah kemana? Tolong le, bajunya ibu hanyut. Matur nuwun jale, ibu ndak ketemu nih. Sama-sama Mbak. Gak apa-apa lah. Cuma dapat 3. Yang penting adik-adikku dapat semua. Mas Joko! Om lawan petugas ya? Ngomong ngarang-ngarangi. Berhenti. Ini anak kecil. Gak ngerti apa-apa. Pak, anak bapak itu melawan petugas. Beritahu dia. Cacile, ngeyel. Le. Manut ya. Nurut sama Bapak. Nanti Bapak carikan rumah yang baru. Wayang yang baru. Ya, Le. Hah? Nyuwun ngapunten Mas Miyono. Ngerepoti. Ya ndak ada kata repot toh. Apalagi kalau sama saudara. Udah. Untuk sementara tinggal di sini dulu. Ya. Sampai bangun rumah. Si bungsu sudah tidur? Sudah, Mas. Terus, piye? Buku-bukunya anak-anak apa ndak ada yang kecacar? Nggak ada. Paling-paling kalau ada ya rusak, Mas. Tapi nanti kan bisa cari buku lagi. Nggak usah cari-cari. Tri itu punya buku baru banyak. Bisa digunakan. Tenan gue. Matur nuwun, Mas. Matur nuwun. Matur nuwun. Mau tunjuk? Iya. Bocah-bocah sudah kesel.
Sekarang kamarnya dibereskan dulu, ya. Ben kayak masuk. Sekitar ini. Iya, iya. Iya, iya. Di sana, Ibu. Ini, Pak. Jok. Kenapa, Le? Kamu nggak beres-beres kamarmu? Ini bukan rumah kita, Pak. Ini rumah Pak Dimyono. Pak Dimyono berbuat baik. Menampung kita untuk sementara, Le. Kata Bapak, kita ini keturunan priayi. Tapi kenapa hidup kita selalu susah, Pak? Orang yang benar-benar bisa disebut priayi itu adalah orang yang bertindak dan berbuat benar, Le. Bukan karena kekayaannya. Saya capek pindah-pindah terus, Pak. Saya pengen kayak anak lainnya. Punya rumah sendiri. Nggak harus diusir-usir sama petugas. Jok. Joko. Aduh, Pak. Maaf ya, Pak. Maaf, Pak. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa kok. Monggo. Ya. Bu, ya Bapak diajari mancing. Bapak pengen loh belajar sama kamu. Kenapa? Nggak percaya? Kamu ajari Bapak sebentar. Bapak pasti bisa. Gini ya. Lempar ya. Lah terus? Nunggu ikannya makan umpan, Pak. Lah tahu dari mana umpannya dimakan ikan? Dan nanti lapungnya itu kan gerak-gerak. Oh. Nah itu deh. Apa, Pak? Bentar, Pak. Nanti kalau cepet-cepet, ikannya bisa lari. Sekarang ya? Iya. Sekarang ya? Sekarang, Pak. Sekarang ya? Bentar, Pak. Ya. Iya. Pasang lagi. Wah. Loh, awas. Kasih umpan lagi. Ya. Kamu lihat orang-orang yang di sana itu, ya. Lahir dan menghabiskan hidupnya di bantaran kali. Nggak sekolah. Kita juga akan seperti itu. Tinggal nunggu nasib. Tapi kalau kita mau belajar dan ikhtiar,
kita bisa loh memperbaiki hidup kita. Lahir sebagai orang miskin itu tidak salah. Tapi kalau mati sebagai orang miskin, itu salah. Tandanya kita tidak berusaha. Padahal Gusti Allah ngasih kemampuan untuk berusaha. Contohnya sekolah. Belajar yang tekun. Kamu mau pinter? Mau memperbaiki hidup? Tidak seperti orang-orang itu? Nanti kalau kamu sudah berhasil, kamu ingat, adik-adikmu juga perlu sekolah. Kamu anak paling tua, keberhasilanmu jalan buat adik-adikmu. Iya, Pak. Yuk pulang. Lu dapat lagi. Iya, Le. Le, kalau Bapak dapat uang dari pesanan mebel ini, kamu pengen apa? Enggak, Pak. Saya enggak pengen apa-apa. Kalau Bapak pengen apa? Kalau Bapak pengen bangun rumah di tanah kita itu. Mendingan jam tangan punya Bapak ditebus. Itu kan warisan dari Simbah. Sementara tinggal di rumah Pak Demiono juga enggak apa-apa, Pak. Kamu itu loh, tahu dari mana Bapak punya jam tangan yang digadi? Ibu yang cerita, Pak. Katanya sudah lama, toh, Pak. Lama sekali. Bahkan Bapak hampir lupa. Jadi, ini rumah kita sendiri, toh, Pak? Iya. Bapak tidak nebus jam tangan Bapak buat rumah ini, toh, Pak? Jam tangan Bapak kan masih ada. Nanti kalau Bapak punya rezeki, Bapak tebus. Ini lebih penting buat kamu, ibumu sama adik-adikmu. Makasih ya, Pak. Joko, Ya, Pak. kamu kenapa? Dari tadi kok merengut terus. Apa masih soal sekolahmu itu? Kok dicoba dulu, Toleh. Lama-lama kan pasti seneng. Cari teman baru, biar betah. Aku kepengennya sekolah di SMA 1. Sekolah favorit. Bagus. Lah niki napa? Sekolah baru. Tidak mutu. Jok, Bapak punya cerita. Soal baju. Coba Bapak tanya ya. Yang bikin baju itu bagus apa toh? Lah kok Bapak malah ngomongin baju toh, Pak? Ya kalau baju bagus ya bagus. Kalau baju jelek ya jelek. Coba sekarang Bapak tanya lagi. Kalau baju bagus dipakai sama orang jelek? Ya jelek. Kamu lupa, Le. Yang bikin baju itu bagus atau jelek tergantung dari yang make. Kalau baju butut atau jelek dipakai oleh orang yang kelihatan baik, makainya juga baik, apa enggak kelihatan bagus? Yang penting nyaman, anget, rapi. Ada masalah apa dengan sekolahmu yang jelek itu?
Kalau kamu belajar dengan tekun dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya, biarpun sekolahmu jelek, kamu tetap jadi orang pintar. Sekarang berangkat sana. Oke, Pak. Sing hati-hati ya, Le. Belajar yang tekun. Biar pintar. Anakmu itu. Coba, Pak. Baju itu bagus atau tidak tergantung siapa yang pakai. Ya, aku nggak boleh buang-buang waktu. Oh, iya kok. Belajar toh? Ayo Joko. Bang. Baik, tepuk tangan untuk Joko. Siap. Joko. Hei. Hei. Pak. Apa, Pak? Oh, yang dikecilkan ini loh. Oke. Itu lagu apa tuh? Lagu rock, Pak. Led Zeppelin. Enak tak? Enak. Tapi jangan keras-keras. Bisa tuli. Iya, Pak. Ujian. Iya. Terus belajar. Jangan gagal ya. Jangan keras ya. Masih? Wah, ada pelanggan datang. Nih ada yang baru, Queen, Rolling Stone, Jimi Hendrix. Led Zeppelin baru ono ora? Wah, ini. Wis, tak catet wae, sesuk tak goleki. Ya wis. Ini ada yang baru nih. Ini bohong semua. Bisa voting. Ya sudah, yang ini wae. Baru dapat duit dari Bapak ya? Yonda, iki uang jajan tak kumpulke buat ini. Itu baru perjuangan kok sejati. Bisa wae. Tunjukkan mas, bareng-bareng, itu mas. Sekedap mas, Kimba. Persembahan nuwun ya mas, muga-muga mas sekolah saged lancar, dados karikan pinter, pinunjul ya mas. Oke, makasih mbah. Ini mau yang mana? Ini apa wae iki? Aku ambil Rolling Stone-nya aja. Gak jadi beli semua? Nanti tak kumpulke lagi uangnya. Wah, itu HP ini mas. Kita lihat. Matur nuwun. Sami-sami. Laris. Pak. Lihat ibumu sana. Mas, Ibu kemana? di dalam kamar. Nangis terus. Ya Gusti, ya Allah, tolong jaga anakku Joko, jaga dia dari segala goda dan kemungkaran. Jangan sampai dia kehilangan keyakinan akan kebesaranmu ya Gusti.
Ya Gusti. Entah apa, Bu. Ger. Sejak kamu kecil sampai sebesar ini, Ibu selalu mendoakanmu, Ger, supaya kamu itu lebih baik, lebih mapan daripada bapak dan ibumu yang tidak punya apa-apa ini. Kalau sampai kamu keblinger, terus tersesat, aku gak akan menegakkanmu, Ger. Sekedap, Bu. Ini sebenarnya ada apa, Bu? Kamu itu kan mabuk-mabukan. Terus main sama anak-anak yang gak genah itu. Kumpul-kumpul sama mereka. Itu yang buat Ibu sedih, Ger. Ibu sedih sekali. Bu, sing mabuk-mabukan itu sinten? Sing bergaul sama orang-orang ndak genah itu sinten? Nah itu, rambutmu gondrong. Terus dengerin lagu-lagu sing ranggena. Kata orang, nek anak modelnya kayak ngene iki, itu pasti serawungnya sama anak-anak yang gak bener. Elah, Bu. Aku memang gondrong. Aku dengar lagu rock. Tapi karena aku suka lagunya, dan lagu itu bisa buat aku semangat, ngata lo, Bu. Aku ini masih anak ibu yang kemarin-kemarin. Aku ndak mabuk-mabukan, Bu. Aku ndak bergaul sama orang-orang ndak genah, demi Allah. Aku ndak mau ngecewain ibu, bapak. Kamu bukan anak berandalan. Ndak, Bu. Aku iki masih anak ibu yang patuh dan penurut. Alhamdulillah ya Robbi. Matur nuwun ya, Le. Iya, Bu. Ibu sayang sekali sama kamu, Le. Nggak belajar. Besok testing loh, mending kamu belajar. Udah, Pak. Lah iki wong sapa, Pak? Celengan bapak. Kalau sudah ngumpul, buat lebih lodi. Rencananya Sudah berapa lama Bapak tabungi? 2 tahun. Ya dikit-dikit. Nggak ngoyoh. Pak. Ya. Ini Pak, nanti kalau aku
sudah kerja, arlojine bapak tak tebus. Nggak usah dipikir. Itu urusannya bapak. Yang penting kamu belajar sing pintar. Pak, katanya aku mau diajari cara nyerut kayu biar halus, lunyu. Oke, ini buat belajar. Siap? Pegang telunjuk di depan. Buat arahnya, ya. Ini. Jempol jangan di bawah, nanti kena pasanya. Ayo, di atas ya. Yuk, sekarang maju. Dorong. Nah, dorong. Jangan ditekan, dorong. Dorong aja, ya, dorong. Nah, yuk. Dorong, ya. Dorong saja terus, ya. Ayo. Ayo, rasakan, ayo. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, ini juga berkat bimbingan Ibu, Bapak. Iya, Bapak doakan kamu diterima di universitas terpilih. Ya, kalau nanti jadi orang hebat, jangan lupa pada kita ya. Bapak tidak bermaksud matahkan semangatmu. Bapak tahu kamu sudah menjadi anak yang baik. Dan kamu juga bisa membuktikan prestasi kamu yang luar biasa di sekolah. Tapi Bapak benar-benar tidak punya duit banyak buat biaya kamu sekolah, nih. Bapak minta maaf ya. Pak, Anda kuliah juga enggak apa-apa, Pak. Aku ngerti kok. Ya mungkin aku bisa bantu Bapak ngurusi kayu, iya toh? Ya, pokoknya madep, mantep, karep. Itu saja pesan Simba. Simba nuwun, Mbah. Setiap Bapak berada di warung soto kayak gini, Bapak selalu teringat waktu kamu masih bayi. Matur nuwun, Pak. Kita diusir dari rumah kontrakan. Pak, sotonya satu, nggak pakai bawang dan kecap ya? Kamu lihat warung ini. Rame ya? Kamu harus niru tukang soto itu. Lah sing ditiru apa, Pak? Bapak mau saya jual soto? Ngawur loh. Bukan begitu. Lah, terus? Yang datang ke sini itu kan banyak orang. Macam-macam permintaannya. Pak, soto. Dipisah ya. Saya enggak pakai seledri. Sambelnya yang pedes. Saya malah nggak pakai sambel, Pak. Saya enggak pakai nasi. Nggih. Dari permintaan yang banyak itu dan bermacam-macam itu, tukang soto tetap melayani. Nanti kalau kamu di tengah-tengah masyarakat ketemu dengan orang-orang yang berbagai jenis,
mereka juga punya keinginan dan permintaan yang macam-macam. Banyak permintaan, banyak keinginan, tapi tetap kamu harus melayani. Tapi sebenarnya, Lin, kamu yang menjadi panutan mereka. Ada peribahasa, ngeluruk tanpa bolong, menang tanpa ngasorake. Bagaimana memenangkan sesuatu tanpa membuat musuh yang dikalahkan itu merasa kalah atau direndahkan. Sekarang semua ada di tanganmu sendiri. Tetap berdoa marang Gusti. Jujur dan tawakal. Ya baik, Pak. Semua nasihat Bapak akan selalu saya ingat. Buat tambahan biaya kos. Bukannya ini buat nebus jam tangan Bapak, iya toh? Jok. Kamu lebih membutuhkan sekarang. Ya. Ambil. Jadi nyapa ambil kehutanan? Ya jadi. Ya dari dulu saya memang kepengennya ambil kehutanan ya Mas. Apalagi kan banyak sekali melahirkan orang-orang besar UGM itu ya toh? Alamak Jang, paten kali kau ini. Tapi kalau lihat-lihat ya, bisanya kau jadi orang besar. Ini adalah gambar arah pendidikan saya. Jadi siapa yang bisa menjelaskan? Baik, Joko. Jadi pada prinsipnya pendidikan kayu itu lebih mengarah. Bagaimana cara menghitungnya, Pak? Jadi kita lihat ada garis-garis atau bulatan-bulatan yang mengelilingi hutan kayu. Dan usia itu sangat tergantung dengan pergi Pak. Ya. Sami-sami. Bapak. Joko. Iya Pak. Bude. Anakmu lanang teko. Rai ya, Pak. Iki lho. Ibu. Ibu karo bapak kangen deh. Piye kuliahmu? Lancar toh? Ya, alhamdulillah lancar, Bu. Alhamdulillah. Badanmu agak kurusan ya? Ya, dari dulu memang kurus ya, Pak. Tapi sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Yang penting sehat, Le.
Iya, Bu. Monggo. Anu, Iit wonten, Bu. Oh, ada. Sebentar. Iit. Ada temenmu nih loh. Permisi, Bu, Pak. Mari. Nak. Loh, Mas Joko udah pulang toh? Mas. Iya, It. Malah ngelamun. Ya, kamu masuk dulu mandi biar seger. Ibu tak nyepain makanan, kamu pasti lapar kan? Lapar. Bapak terusan kerjaan ya. Kita. Iya, cuman banyak ya kalau sampai 100 ya. Baru ngerjain sampai 50. Lah mbok takono karo ini kenalkan dulu ini Masku dari Jogja. Oh iya. Iriana, Mas. Joko. Dia kuliah di UGM loh. UGM. Hebat ya itu ya. Apone sing hebat, UGM-e sing hebat. Ya wes, dilanjut sih. Aku tak ke dalam dulu ya. Monggo, monggo, Mas. Mari. Terus ya, Ibu. Elah, Mas Joko nggih. Riana toh. Waduh, maaf banget ya, Dek ya. Bit jengki tuwa, reme ra makan. Iya, Mas. Dek Riana ora apa-apa. Enggak apa-apa ya, Mas. Anu, panggil Ana saja, Mas. Lah iki arep nang ndi, Dek? Oh, tadi sehabis beli buku, lah ini mau pulang ya? Tantar ya? Lah, ra usah ya, Mas. Lah hitung-hitung udah berdosa le arep nabrak. Ra usah, Mas. Lah ini malah ngerepotin. Ya ora. Aku sekalian mau ngambil ongkos mebel didawi Bapak. Oh, nggih. Ya. Bener ini, Mas? Ya tenan. Matur nuwun nggih, Mas. Nggih. Sudah? Sudah. Parang belum? Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tak jemu, pandang tak jemu. Yang hitam manis, pandang tak jemu. Hitam manis, yang hitam manis. Cantik parasmu buat hatiku. Siang dan malam selalu ku rindu. Di waktu terang bulan cuaca, mataku kejam tapi tak lena. Yang hitam manis datang menjelma. Yang hitam manis datang menjelma. Kenangan yang menggoda. Aku teringat pandang pertama. Aku teringat pandang pertama. Hitam manis, yang hitam manis. Pandang tak jemu, pandang tak jemu. Yang hitam manis, pandang tak jemu. Dari mana, Nah? Aku mau lo nunggu gue. Mas Handoko, aku tuh sehabis beli buku, Mas. Kenapa nggak bilang aku? Aku kan bisa nganter kamu. Malah repot kayak wong iki. Oh, niki Mas Joko. Mas Iit. Mas niki Mas Handoko, mbien muridnya Bapak. Saya Joko, Mas. Anu, Mas Handoko mau ketemu Bapak toh? Enggak. Aku tuh mau ketemu kamu. Minggu depan, keluargaku mau ke Tawangmangu. Rencananya aku mau ngajak kamu. Kamu ikut? Bu, aku nggak kenal siapa-siapa ya, Mas. Nah, kan rencananya memang aku mau ngenalin kamu ke keluargaku. Ya wis, Diana. Dilanjutin. Aku tak pamit dulu. Loh, masuk dulu, Mas. Tak buatkan wedang jahe, nak, Mas. Iya, ndak usah.
Lain waktu ae. Aku soal ke bapak itu. Nggih, Mas. Mari ya. Mari, Mas. Mari Mas. Mas, matur nuwun nggih sudah diantar. Nggih, sami-sami Diana. Nggih. Mari. Mari. Hati-hati nggih, Mas. Nggih. Permisi, Mas. Iya tuh, malah ditinggal. Terima kasih ya. Kamu lagi seneng ya? Senyum-senyum, mikir apa? Ya ndak, Pak. Aku lagi mikirin kuliah kok. Bapak kok kamu bohongi, Lele? Bapak itu ngerti tabiatmu. Kamu senang perempuan ya? Ya ndak, Pak. Senang sama perempuan itu ndak salah. Kalau kamu ndak seneng, malah ndak normal. Hati perempuan itu jangan dibuat mainan. Kalau kamu benar-benar seneng, ya harus serius. Ya, kalau aku seneng ya aku pasti serius ya, Pak. Nah, bener loh Bapak. Bapak itu pernah muda. Waktu Bapak naksir ibumu dulu. Ya kayak kamu gini. Ya. Tapi aku ndak tahu, Pak. Apa dia suka ndak sama aku? Apalagi yang suka sama dia itu banyak. Modal yang aku suka itu apa? Leh, laki-laki itu harus memperjuangkan perempuan yang dicintainya. Iya. Ibaratnya mendaki gunung, nyebrang lautan, menerjang badai harus dilakukan. Lah mosok gara-gara kalah saingan, banyak saingan, kamu jadi loyo? Lah kalau aku bilang suka tapi ditolak ya, Pak? Kalau kamu takut mati ya jangan berperang. Perang itu ada dua kemungkinannya. Mati syahid atau menang. Lah kalau kamu mau menang, ya harus berani mati. Ibumu itu anak priayi. Sedangkan bapakmu ini apa? Sepeda saja ndak punya. Saingan bapak juga banyak. Kaya-kaya. Tapi kenapa? Ibumu milih bapak. Ya, bapak pintar merayu. Bukan begitu. Iya, tak? Le, cinta sejati itu nggak berhubungan dengan pintar ngerayu atau enggak. Bapak punya modal. Kejujuran dan kesungguhan. Memangnya cuma itu modelnya bapak? Ya enggak. Bapak juga berdoa sama Allah. Kalau ibumu benar-benar jodohnya bapak, Allah pasti memberi jalan. Diana, Nggih, Mas. Diana nganter aku gini nanti pacarnya marah. Pacar apa to, Mas? Lho sing waktu ketemu neng omah kae, sapa jenenge? Mas Handoko.
Lah Dudu itu bukan pacarku kok, Mas. Enggak. Memang kelihatannya memang dia suka sama aku. Nah, terus minta dukungan Bapak Nah, terus aku enggak seneng ya, enggak ada apa-apa, Mas. Nah, ini Iit kebetulan minta temani ke sini, enggak apa-apa kan, Mas? Ya enggak apa-apa. Akunya yang enggak enak. Ngerepotin dia anak. Repotin apa ya ora toh, Mas? Dek, ini. Mas, dibuka kisah. Oh, iya. Jangan lupa loh, nanti titipanku diberikan. Oke, nanti tak belikan. Sekalian buat dia anak. Kenapa tuh? Aku tuh rasa apa? Sudah, itu loh di Malioboro kan pengen jual tas toh. Nah, modelnya bagus-bagus. Wes, nanti biar aku sama Iriana kembaran aja. Saya itu malah ngerepotin Joko. Enggak ngerepotin ya Mas ya? Ya enggak repot. Ya wis. Aku berangkat dulu. Iit. Mas. Titip adik-adik ya. Mari di anak. Mari Mas. Jaga kesehatan. Iriana, maafkan daku karena aku terlalu memujamu. Mungkin karena aku belum pernah bertemu perempuan sebaik kamu. Maafkan daku karena aku telah berani menyimpanmu di dalam hatiku. Mungkin karena memang tak pernah ada yang tersimpan di situ. Maafkan daku karena hanya wajahmu yang ada di benakku. Ya masa wajahku. Iki terlalu puitis malah ngetoprai. Wasem. Iriana. Aku teringat pandang pertama. Aku teringat pandang pertama. Hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu. Yang hitam manis, pandang tak jemu. Woi, Jo. Jatuh cinta kok ya. Kita manis juga kau. Aduh, ngapunten loh mas. Sakit ya? Aduh, kasihan. Mas, begini, kalau mau deketin Iriana, mbok yau ngacase, ya ta? Oh, inji. Rupamu iki ora meyakinkan kok. Ngacase lho. Matane lho didelok. Ya? Mas Joko. Napa to, Mas? Wah, apa-apa, Dek. Kok basah kabeh gini? Enggak, cuma mau kasih tas Dek Iriana aja. Malah repot. Masuk dulu yuk, Mas, yuk. Napa toh?
Yalah. Apik banget ya Mas tasnya. Matur nuwun nggih. Sami-sami. Waduh, maaf banget ya, Dik. Berantakan gini jadi ngerepotin Diana. Enggak repot kok. Besok-besok hati-hati Mas, biar enggak jatuh lagi. Tak kira tadi ketabrak Mas Handoko. Ya ndak. Dia nesu ya Mas. Ngebut tadi. Piye wong lamarannya tak tolak kok. Pantes. Pantes apa tuh Mas? Ya pantes ngebut. Oh, Iya. Diana. Anu aku mau ngomong sesuatu. Ngomong apa toh Mas? Kok jadi serius gini? Ya, apapun jawaban Diana, aku ndak akan ngebut koyo Andoko tadi. Ya, mau ngebut nganggo apa? Nganggo pit. Lah ya sak ngebut-ngebute malah copot dengkulmu, Mas. Oh iya ya. Apa toh, Mas? Gini loh, Dik. Aku belum pernah suka sama perempuan sebelum ini. Dan aku apa ya? Aku suka sama Diana. Ya, tapi kalau Diana ndak suka ya ndak apa-apa, Dik. Ya, aku cuma mau menyampaikan saja. Anu, Mas. Matur nuwun nggih, Mas Joko sudah mau bicara jujur sama aku. Lah ya, tapi aku yo lebih baik jujur sama Mas Joko toh. Ya ndak apa-apa, ya memang harus jujur. Nggih. Ya ngomong wae. Aku ngerti kok. Aku ini sapa? Mas. Aku iki. Anu Mas, gentenan ngomongnya nggih. Tapi jangan diselak dulu. Anu jujur. Anu iya yo Mas yo. Aku yo seneng kok karo Mas Joko. Tenan tuh, Dik. Bukan karena aku belikan tas toh. Ah, Mas Joko iki lho. Terima kasih ya Gusti. Nun ngapunten, Pak. Ki sapa ta? Menika Mas Joko, Pak. Mas Iit. Anu putrane Pak Noto Miharjo. Mas niki bapakku, Mas. Saya Joko, Pak. Nun sewu. Maaf tadi jatuh di comberan depan, jadi ya agak Mau dibuatkan minum anget-angetan. Masa dianggurin? Iya, Pak. Mas sebentar ya, Mas. Ji. Monggo, silakan duduk. Joko Widodo, lulusan tercepat Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985 dengan gelar insinyur. Aku kok ya kepikiran gawe usaha sendiri. Kenapa toh, Pak? Ada masalah sama kantornya Pak D? Ya ora apa-apa.
Tapi ya cepat atau lambat, kita kan harus mandiri. Ya, masa jadi pegawai terus, ya toh? Kalau memang yakin ya apa-apa, Pak. Tapi pelan-pelan, Pak. Hati-hati kalau mau matur Pak Demiono kuwi lho, Pak. Iya. Iya, Pak. Ya, saya cuma memastikan apa ini benar alamat kantornya. Ya, karena saya coba hubungi, coba menagih dari telepon rumah. Katanya sudah pindah. Ini bukan kantornya. Lah, yang di kop surat itu alamat ini loh, Pak. Iya, Pak. Iya, Bu. Anu, Pak. Lah, nomor ini ya ora iso ya, Pak. Ciloko itu, Bu. Kita ketipu, Bu. Insyaallah. Ye, balikin modalnya. Sing sabar nggih, Pak. Dan nanti soal balikin modal lah ya bisa dipikir tuh, Pak, pelan-pelan. Doi. Eling-eling. Yang bisa melahirkan dan membunuh keyakinan itu, ya cuma diri sendiri. Orang lain cuma menambah atau mengurangi keyakinan itu. Jadi, kamu harus selalu memiliki keyakinan dan menjaga keyakinan itu dengan sebaik-baiknya. Yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Pripun niki, Pak? Ya, sudah seperti kulitmu. Matur nuwun. Mister, how about this? Well, you know, Mr. Joko, I've come all the way from America because I'm aware that Indonesia is really the #1 in mebel industry. Thank you, Mister. Thank you very much. You're welcome. Jadi
kita harus bangga menjadi warga Indonesia dengan segala kekayaan alamnya. Ya, alhamdulillah mebel kita menjadi nomor 1. Mungkin kita bisa mensyukurinya lagi dengan cara kerja keras, ya toh? Iya, Pak. Lah, gorengan gak dimakan. Dimakan. Iya, Pak. Ini loh, Pak, monggo. Lali. Bu, iki orang Perancis manggil aku jadi Jokowi. Ndi toh? Oh iya, Lho ya apik toh, Pak? Ya malah lebih bagus, Pak. Apa itu? Iya. Jokowi. Ye. Setelah almarhum bapak saya meninggal, saya yang menyimpan barang-barangnya. Mungkin barang yang Mas Joko cari ada di sini. Arloji ini berarti sekali buat bapak saya, Mas. Dan saya akan bayar berapapun bunganya, Mas. Kalau begitu, almarhum bapak saya justru akan lebih bahagia kalau arloji itu kembali pada pemiliknya. Silakan, Mas Joko langsung bawa saja. Nggak usah bayar, Mas. Matur nuwun sih, Mas. Halo? Iya, aku... Apa? Dulu aku janji bakal ngambil jam tangan Bapak. Ini loh, Pak.
Aku akan jaga ibu. Aku janji. Setiap orang lahir dengan takdirnya sendiri. Dengan sebisanya, bapak dan ibu membesarkan kamu. Tapi takdir itu ada di tanganmu sendiri. Waktu bapak memberimu nama Joko Widodo, bapak berharap kamu akan jadi laki-laki yang selamat dunia akhirat. Itu cuma nama sederhana. Kamu sendiri yang bisa membuat nama sederhana itu menjadi berharga. Orang miskin itu juga manusia. Dan mereka harus dimanusiakan. Menolong orang itu tidak perlu menunggu. Apapun yang kita mampu lakukan, itulah yang seharusnya dilakukan. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Ya Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Sebagai gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Segala undang-undang dan peraturannya. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa.